Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 12 Agustus 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat sensitif pada 10 hingga 11 Agustus 2026. Di tengah tekanan ekonomi, operasi militer di kawasan, persoalan Selat Hormuz dan meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Teheran, satu faktor lain semakin penting diperhatikan, koordinasi keamanan dan militer antara Amerika Serikat dan Israel. Hubungan pertahanan Washington dan Yerusalem bukan sekedar kerjasama politik. Dalam situasi ketika konflik Iran semakin meluas ke jalur laut, Yaman, Laut Merah, hingga jaringan pangkalan Amerika di Timur Tengah, koordinasi kedua negara dapat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana mereka merespon ancaman berikutnya. Koordinasi CENTCOM dan Israel menjadi faktor penting. Salah satu gambaran paling jelas mengenai hubungan tersebut terlihat dalam kunjungan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, Laksamana Burt Cooper ke Israel pada 29 hingga 30 Maret 2026. CENTCOM secara resmi mengonfirmasi bahwa Cooper bertemu dengan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir. Keduanya membahas perkembangan operasi yang ditujukan untuk mengurangi kemampuan Iran memproyeksikan kekuatan di luar wilayahnya. Mereka juga menegaskan kembali kuatnya kemitraan pertahanan Amerika Serikat Israel serta pentingnya melanjutkan koordinasi militer. Pertemuan tersebut menjadi semakin relevan ketika dilihat dari situasi pada Agustus 2026. Aktivitas Houthi di Yaman, ketegangan di Teluk Oman dan Selat Hormuz, serta kemungkinan serangan terhadap kepentingan Amerika maupun Israel, membuat pertukaran intelijen dan koordinasi pertahanan udara menjadi semakin penting. Israel sendiri selama bertahun-tahun mempertahankan prinsip bahwa ketika ancaman terhadap keamanan nasionalnya dianggap terlalu besar, negara itu harus tetap memiliki kemampuan melakukan tindakan secara mandiri. Namun dalam menghadapi Iran, hubungan dengan Amerika Serikat memberikan Israel keuntungan strategis yang sangat besar, mulai dari intelijen, koordinasi operasional hingga kemampuan pertahanan. Jejak Mossad dalam program nuklir Iran. Di sisi lain, kemampuan intelijen Israel di dalam Iran kembali menjadi sorotan. Salah satu tokoh yang sangat erat dikaitkan dengan operasi tersebut adalah mantan Direktur Mossad Yossi Cohen. Pada masa kepemimpinannya, Mossad menjalankan sejumlah operasi yang diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai program nuklir Iran. Operasi yang paling terkenal adalah pengambilan arsip nuklir Iran dari sebuah gudang di kawasan industri Sorabad, Teheran pada 2018. Arsip tersebut mencakup puluhan ribu dokumen dan memberikan Israel informasi mengenai sejarah serta struktur program nuklir Iran, termasuk informasi mengenai fasilitas pengayaan bawah tanah Fordow. Kemampuan Israel memperoleh informasi sedalam itu memberikan gambaran mengenai skala penetrasi intelijen yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Persoalan yang kemudian menjadi perhatian besar adalah stok uranium Iran. Uranium yang telah diperkaya hingga 60% memang belum sama dengan uranium tingkat senjata yang biasanya dikaitkan dengan pengayaan sekitar 50%. Namun angka 60% sudah sangat jauh melampaui tingkat pengayaan yang lazim digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena itu, keberadaan material dengan tingkat pengayaan tinggi tetap dipandang sebagai persoalan strategis. Semakin tinggi tingkat pengayaan yang telah dicapai, semakin sedikit pekerjaan teknis tambahan yang diperlukan apabila sebuah negara memutuskan meningkatkan pengayaan menuju tingkat yang dapat digunakan untuk senjata. Ancaman terhadap pesawat Trump terungkap. Di tengah ketegangan tersebut, muncul pula kisah mengenai operasi keamanan untuk melindungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Peristiwa itu berkaitan dengan perjalanan Trump menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada 7 hingga 8 Juli 2026. Trump tiba di Ankara pada 7 Juli untuk mengikuti pertemuan 2 hari para pemimpin NATO. Awalnya perhatian publik tertuju pada keputusan yang tidak biasa mengenai pesawat kepresidenan. Trump tiba di Turki menggunakan pesawat kepresidenan baru, tetapi ketika meninggalkan Ankara, ia justru menggunakan pesawat Air Force One lama. Pada saat itu, perubahan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mengenai alasan keamanan. Jawabannya mulai terungkap pada 24 Juli 2026. CBS News melaporkan bahwa pejabat Amerika memperoleh informasi mengenai ancaman yang dinilai kredibel dari Iran dan kelompok-kelompok sekutunya terhadap pesawat yang membawa Trump. Menurut laporan tersebut, intelijen Amerika mendeteksi dugaan rencana untuk menembakkan rudal ke pesawat kepresidenan. Secret Service kemudian mengubah rencana perjalanan sebagai tindakan pencegahan.
Trump akhirnya meninggalkan Ankara menggunakan Air Force One generasi lama sebelum melanjutkan perjalanan melalui Inggris. Pesawat lama tersebut diketahui memiliki sejumlah teknologi pertahanan terhadap ancaman rudal, termasuk sistem yang dirancang membantu mengacaukan serangan terhadap pesawat. Dengan demikian, perubahan pesawat yang semula terlihat sebagai persoalan perjalanan biasa, ternyata berhubungan dengan kekhawatiran keamanan yang jauh lebih serius. Washington memilih tekanan ekonomi, tetapi opsi militer tetap terbuka. Perkembangan tersebut terjadi ketika strategi pemerintahan Trump terhadap Iran memasuki fase baru. Dalam wawancara yang diberitakan Reuters pada 9 Agustus 2026, Trump mengatakan Amerika Serikat sedang mengambil pendekatan yang relatif terkendali sambil mengamati dampak tekanan ekonomi terhadap Iran. Washington tetap menggunakan sanksi, tekanan finansial dan blokade sebagai instrumen untuk melemahkan kemampuan Teheran. Namun 2 hari kemudian, pada 11 Agustus 2026, Trump kembali memperjelas bahwa pilihan militer belum disingkirkan. Reuters melaporkan Trump menggambarkan 2 kemungkinan besar yang dihadapinya terhadap Iran. Membiarkan tekanan ekonomi terus memperburuk kondisi Teheran, atau jika diperlukan, melancarkan serangan militer yang sangat keras. Pernyataan itu menunjukkan strategi 2 jalur Washington. Amerika Serikat tampaknya belum ingin terburu-buru memasuki eskalasi militer besar, tetapi tetap mempertahankan kekuatan bersenjata sebagai alat tekanan apabila jalur ekonomi dan diplomasi tidak menghasilkan perubahan. Timur Tengah memasuki fase sangat rapuh. Rangkaian perkembangan hingga 11 Agustus 2026 menunjukkan bahwa persoalan Amerika Serikat-Iran kini jauh lebih luas daripada sekadar perselisihan mengenai program nuklir. Selat Hormuz tetap menjadi pusat pertarungan strategis karena merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Namun ketegangan juga telah merambat ke Teluk Oman, Laut Merah, Yaman, jaringan pangkalan Amerika, serta hubungan pertahanan Amerika Serikat dengan Israel. Pada saat bersamaan, aktivitas intelijen terhadap program nuklir Iran terus menjadi faktor yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan. Ancaman terhadap perjalanan Presiden Trump bahkan memperlihatkan bahwa konflik tersebut telah menyentuh lapisan keamanan tertinggi pemerintahan Amerika Serikat. Karena itu, pertanyaan terbesar sekarang bukan sekadar apakah Washington dan Teheran akan kembali mencapai meja perundingan. Persoalan yang lebih menentukan adalah apakah kedua pihak masih mampu mengendalikan eskalasi sebelum sebuah serangan, salah perhitungan militer, atau insiden di laut berubah menjadi pemicu konflik regional yang jauh lebih besar. Dengan tekanan ekonomi Amerika yang semakin kuat, opsi militer yang tetap terbuka, koordinasi AS Israel yang terus berjalan, aktivitas kelompok sekutu Iran, serta perebutan pengaruh di jalur-jalur strategis kawasan, 11 Agustus 2026 menjadi salah satu titik penting dalam babak terbaru konflik Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan perhitungan saja dapat mengubah kebuntuan diplomatik menjadi konfrontasi yang jauh lebih sulit dikendalikan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.